Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu hari kita diberikan oleh Tuhan, satu kehidupan di mana kita juga boleh mengucap syukur untuk hari ini ya. Hari-hari yang sulit bagi sebagian orang, bahkan sangat sulit. Sudah cukup lama sebagian orang tidak bekerja. Cukup lama sebagian orang harus tinggal di rumah, sehingga masalah-masalah baru yang biasanya tidak terjadi juga mulai bermunculan ya. Karena ada rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh beberapa orang, mulai bertengkar dan sebagainya. Biarlah saat ini saya akan mengajak saudara yang ada menyimak dari Mazmur 119 ayat 113 sampai dengan 120. Mari saya mengajak berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, ajar kami tetap mengucap syukur apapun yang boleh menjadi keadaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tak kala kami mengucap syukur, kami juga boleh mendapatkan satu perspektif yang segar sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi hari ini, terutama bagi kami yang dalam keadaan krisis. Berikan pertolongan-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing. Kau berkati waktu kami ini. Kau juga yang masih menolong untuk dunia dan bangsa yang masih berkepanjangan menangani kasus corona. Berikan pengasihan-Mu, berikan anugerah-Mu, berikan pertolongan-Mu. Biarlah para pemimpin dunia, pemimpin pemerintahan setempat juga Bapa, dan mereka yang terlibat mendapat pertolongan-Mu. Bahkan mereka boleh bertemu dengan anugerah keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Amin. Mazmur 119, saya akan membaca memulai dari 113. 113, demikian bunyi firman Tuhan melalui pemazmur. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Pemazmur berkata, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu, Tuhan, ku cintai. Saudara pernah bimbang? Tentunya pernah ya. Bahkan saya dan saudara masih akan memiliki kebimbangan demi kebimbangan di dalam hidup ini. Mengapa pemazmur berkata, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai? Saudara, kalau saudara tidak hidup sendiri, atau saudara mau mengambil satu keputusan, satu tindakan, terutama juga di dalam menghadapi masalah-masalah yang serius, kalau saudara tidak memiliki hati yang sama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, masalah, betul tidak saudara? Saudara memiliki pandangan, memiliki pengertian, memiliki kebijakan yang jelas dari firman Tuhan, dan orang yang di samping Anda memiliki dasar yang lain ya. Sehingga tidak ketemu ya. Ada sesuatu hal yang tidak sinkron. Dan itu bisa mengacaukan pemazmur yang memang sudah percaya kepada firman Tuhan. Pemazmur yang memegang Taurat Tuhan. Ini sangat praktikal sekali saudara, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen yang tidak lagi hidup sendirian ya, sebagai suami istri atau hidup bersama dengan orang yang lain yang harus sama-sama mengambil keputusan. Kalau kita semua tidak memiliki dasar yang sama sebagai orang Kristen, yaitu berdasarkan firman Tuhan, repot ya. Di situ kita bisa saling berargu, di situ bahkan kita juga malah bisa saling bertengkar. Bimbang hati, saudara, itu kita perlu perhatikan. Mengapa saya dan saudara atau ada orang yang bimbang hati? Contoh ini mungkin kurang tepat, tapi cukup membantu. Saudara mungkin akan pergi ke suatu tempat ya. Di situ ada perempatan. Lah pas saudara di perempatan itu saudara bingung.
kata si orang ini lewat sini lebih dekat, kata si itu lewat sana kok kayaknya lebih dekat, saudara. Sedangkan saudara sendiri tidak tahu gitu mau lewat mana. Saudara sendiri tidak memiliki alat pemandu, saudara tidak mempunyai peta, dan saudara tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Ya. Kalau saudara mau lewat ke sini itu sebaiknya lewat mana? Tidak terlebih dahulu saudara mencari peta, mempelajari jalan yang paling baik, paling aman. Ya. Saudara dan saya bisa bimbang karena saya dan saudara tidak tahu harus mengambil keputusan saat itu. Saya dan saudara bisa bimbang karena saya dan saudara lupa, oh tuh saya pernah lewat sini ya. Kayaknya kalau lewat sini itu lebih dekat. Lupa saudara. Saya dan saudara bisa bimbang karena lupa, itu sudah lama, tidak diingat-ingat lagi. Saya dan saudara bisa bimbang karena saya dan saudara kurang percaya. Meskipun saya dan saudara sudah membaca peta, peta itu sudah jelas, jalan ini yang lebih cepat, yang lebih aman, tidak banyak bukit-bukit, tetapi saudara masih kurang percaya. Kembali saudara, sebetulnya yang mau saya katakan, Alkitab ini dari pemazmur saya dan saudara sudah diajar. Bagaimana pemazmur di dalam penderitaannya, di dalam sengsaranya, bahkan di dalam kondisinya yang sudah terkapar, dia masih bisa hidup, dia masih bisa tetap melangkah, dia masih bisa tetap maju, karena pemazmur berharap dan sudah berserah kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara di dalam menghadapi hari-hari ini, di dalam menghadapi kehidupan nyata, di dalam menghadapi krisis yang nyata? Adakah saya dan saudara masih bimbang karena saya dan saudara belum benar-benar percaya akan firman Tuhan? Ya, itu bisa. Ini dibuktikan bagaimana sebenarnya nanti saya dan saudara hidup. Kalau saya dan saudara percaya 100% firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup saya dan saudara yang akan menyelamatkan, kenapa saya dan saudara tidak mempraktekkan? Itu saudara. Kenapa? Tapi ingat saudara, percaya saudara, iman kita itu bukan berdasarkan iman yang buta. Iman saya dan iman saudara berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan yang saya dan saudara baca bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, berkali-kali saudara. Kan tiap hari pemazmur mengajar saya dan saudara untuk membaca firman Tuhan, untuk menggumuli firman Tuhan, untuk memegang firman Tuhan, untuk mempraktekkan firman Tuhan ya. Kalau saya dan saudara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sudah melakukan, disitulah kita akan lebih dibentuk. Disitulah kita akan diberikan keyakinan lebih jikalau firman Tuhan ini ya dan amin. Biarlah di dalam kebimbangan saya dan kebimbangan saudara, kembali kita boleh mau mentaati, mau menuruti Tuhan yang sudah memberikan contoh melalui pemazmur, kehidupan pemazmur. Sehingga di sini kembali saudara di 113 pemazmur berkata, orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Tauratmu kucintai, Tauratmu kucintai. Adakah saudara kembali, saya dan saudara, benar-benar yakin apa yang dikatakan firman Tuhan itu kita mau pegang, kita mau aminkan? Saudara, saudara mungkin ingat kisah di mana Petrus ya. Tuhan Yesus berdoa, Petrus dan teman-temannya ada di perahu, kemudian di tengah malam hari ada ombak, dan mereka ketakutan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, mereka ketakutan, dikira melihat hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, inilah aku. Dan di situ Petrus berkata, kalau itu aku, dia mau berjalan ke air. Tuhan Yesus bilang, jalan, ayo jalan, jalan. Kemudian apa yang terjadi? Petrus berjalan, tetapi ketika angin datang, dia mulai goncang imannya. Disitulah saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri berkata,
Apakah saya dan saudara juga bisa goncang? Bisa. Tetapi di sini kita belajar, kalau saya dan saudara masih bisa goncang, kembalilah. Perkataan Tuhan, perkataan yang sudah dikatakan di dalam firman-Nya, ya dan amin. Sehingga kembali saudara di sini, orang yang bimbang hati dibenci oleh pemazmur karena akan merusak kehidupan iman pemazmur, akan mengacaukan kehidupan iman pemazmur, ya. Tetapi Tauratmu kucintai. Tauratmu kucintai. Cintailah saudara Taurat Tuhan. Itu adalah obat, itu adalah kunci, itu adalah cara jalan agar jalan saya dan jalan saudara tidak bimbang atau berkurang bimbangnya. Ya, cintai itu Taurat Tuhan. 114, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Tuhan adalah persembunyian dan perisai daripada pemazmur. Oleh karena itu kita tahu juga pemazmur tidak bimbang. Apakah Tuhan menjadi perisai, menjadi persembunyian saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Sehingga di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, krisis-krisis yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, saudara, lebih-lebih yang berat, yang mencekam, yang menyeramkan, apakah saya dan saudara juga bersembunyi kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi perisai kita, ya? Benteng kita, ya, yang kokoh. Aku berharap kepada firman-Mu. Biarlah saya kembali dan saudara menjadi orang-orang yang berharap kepada firman Tuhan, yang bersembunyi kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah perisai kita, ya. Kalau Tuhan itu tempat persembunyian saya dan saudara, kalau Tuhan itu perisai saya dan saudara, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa menghancurkan? Siapa yang bisa menembus Tuhan, saudara? Kalau saya dan saudara bersembunyi kepada Tuhan, ya, siapa sebenarnya? Sehingga kembali biarlah ini juga memberikan inspirasi kepada kita. Kita dikembalikan kepada firman Tuhan, kita kembali diluruskan jalannya. Ayat 115, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Pemazmur berkata, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Apakah di antara orang-orang jahat itu ada yang masih coba merekrut pemazmur, ya? Kalau kamu hidup begini terus sengsara loh, ya. Ikut aku lah, ya. Ikut aku. Dikit-dikit aja gitu. Tidak usah melakukan terlalu banyak. Ambil bagian ini aja, nanti hidup kamu kan tambah nyaman, ya. Hidup kamu kan tidak sesengsara ini, ya. Kan aku juga bisa jadi bekeng kamu gitu, ya, saudara. Tetapi yang pemazmur katakan, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Apa pilihan saudara? Ketika saya dan saudara sebagai orang percaya di dalam keadaan terpepet, ya, di dalam keadaan hidup dan mati, dan diberikan satu pilihan. Kalau saya dan saudara mengambil jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, menurut manusia akan hidup, bahkan akan sukses. Tetapi kalau menurut firman Tuhan itu tidak benar dan akan tetap dianiaya, pilih yang mana saudara? Pemazmur memilih, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku, ya. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku, bahkan dia berseru, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, ya. Usir saudara penjahat-penjahat yang seolah-olah itu mau menolong saudara di dalam sengsara saudara, tetapi di dalam jalan yang tidak benar, ya. Usirlah itu saudara, ya. Ini ada hasil suapan, ya. Ini ada hasil korupsi sedikit. Usir saudara itu. Berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan. 116, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Pemazmur meminta agar Tuhan
yang menopang pemazmur. Janji-janji Tuhan itu sebetulnya menopang kehidupan setiap orang percaya. Kalau saudara tidak bisa berdiri sendiri pun, firman Tuhan yang saudara praktekkan akan menopang, akan membuat saudara bisa tetap bertahan dan hidup. Dan saudara tidak akan dipermalukan di dalam pengharapan saudara kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan Tuhan senantiasa. Sokonglah aku, ya. Pemazmur itu sudah tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Kalau tidak ditopang oleh Tuhan, kalau tidak disokong oleh Tuhan, sudah ambruk. Sudah terkapar di dalam keadaan krisis yang sangat sengsara. Pemazmur masih bisa bertahan, masih bisa berdiri karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyokong. Sehingga kembali, siapa yang menyokong saudara? Siapa yang menopang saudara? Adakah Tuhan? Atau saudara berharap kepada yang lain? Artinya, saudara memilih jalan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan sudah firmankan. Saudara melakukan hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara melanggar, saudara hidup di dalam dosa. Jangan, saudara. Biarlah di dalam kebenaran, saudara tetap bertahan. Setelah segala upaya yang saudara lakukan itu mentok. Jalan yang benar sudah mentok, bukan berarti tidak berusaha, saudara. Kita dipanggil untuk berusaha sekeras mungkin, tetapi tidak di dalam dosa. Kalau itu sudah mentok, saudara, tetap jangan langgar apa yang Taurat Tuhan sudah peringatkan. Biarlah Tuhan yang menopang saya, menopang saudara, menyokong kita tetap bisa berdiri. 118. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka, saudara. Mereka kira bisa membohongi Tuhan. Mereka kira apa yang mereka lakukan Tuhan tidak melihat. Saudara kira, saya kira yang kita bohongi. Perbuatan yang tidak benar, mata Tuhan tidak bisa melihat, saudara. Sehingga kita tetap melakukan itu. Jangan demikian. Jangan demikian. Karena dengan jelas engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Jangan, saudara. Jangan menipu. Jangan berlaku bohong. Jangan pakai trik-trik yang tidak benar di dalam hidup ini. Karena itu Tuhan tidak kehendaki. Dan Tuhan menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapannya. Sehingga percayalah, bekerjalah, berusahalah, bertahanlah di dalam kebenaran dan pimpinan firman Tuhan. Dan ingat kembali, di situ pemazmur juga tidak bimbang. Pemazmur bisa bertahan karena ditopang dan disokong oleh Tuhan, yang mana pemazmur juga telah memegang semuanya itu. 119, saudara, sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab aku mencintai peringatan-peringatanmu. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab aku mencintai peringatan-peringatanmu. Orang yang seperti pemazmur, saudara, semakin hari itu semakin dipoles. Semakin hari semakin dipoles. Kita juga tahu, saudara sudah tahu kalau sudah pernah membaca Alkitab ini, di dalam penderitaan-penderitaan saya dan saudara itu sebetulnya adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk dipoles oleh Tuhan, untuk dimatangkan imannya kepada siapa sebenarnya saya dan saudara juga bertahan beriman. Disinilah pemazmur bertahan dan beriman hanya kepada Tuhan. Bahkan dia sudah janjikan. Karena pemazmur mencintai peringatan-peringatan Tuhan. Dia dipoles dari hari, tambah bersih, tambah mengkilap, begitulah istilahnya. Lain halnya dengan orang fasik. Orang fasik itu sebagai sangat Tuhan anggap nantinya akan dibuang. Itu adalah kotoran.
Itu adalah dosa-dosa yang nempel, ya. Akan diamplas dan dibuang nanti akhirnya. 120. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Pemazmur begitu takut untuk hidup di dalam dosa. Pemazmur begitu takut, ya, untuk melanggar titah-titah peringatan-peringatan Tuhan, ya. Apakah saya dan saudara sebagai orang Kristen mempermainkan firman Tuhan? Artinya kita tidak menganggap serius loh, ya. Kita tidak menganggap serius jikalau janji-janji Tuhan, hukuman Tuhan itu nyata. Benar, amin, akan digenapi, saudara. Kalau iya, saudara, kalau saya dan saudara seperti pemazmur ini benar-benar takut kepada penghukuman Tuhan, kita tidak akan mempermainkan Tuhan. Saya dan saudara di dalam hidup kita sehari-hari tidak akan bermain dengan api. Tidak akan berani, saudara. Hanya orang-orang yang menganggap jika Tuhan itu hanya hal-hal janji-janji Tuhan, hukuman-hukuman Tuhan itu hanya untuk menakut-nakuti mereka aja, tidak akan dilakukan. Lain, saudara, pemazmur ini benar-benar mengerti apa yang sudah difirmakan akan digenapi. Oleh karena itu, saudara, penghakiman Tuhan juga akan dilakukan. Penghakiman Tuhan akan dilakukan. Bahkan kalau saudara pernah membaca, penghakiman Tuhan itu lebih-lebih akan terlebih dahulu dilakukan di antara orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, saudara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dari 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Artinya saudara tidak perlu takut, ya. Sebagai orang Kristen, kalau saya dan saudara memang dengan tulus hati sudah percaya kepada Tuhan, sudah berusaha minta tolong Tuhan untuk tinggal dan hidup memegang firman Tuhan, tidak perlu takut, saudara. Karena saya dan saudara tahu dengan jelas kita berharap kepada anugerah dan pengampunan Tuhan dari hari demi hari. Ya. Di dalam kesalahan saya, di dalam tergelinciran saudara, kita akan segera kembali bertobat. Dan dari situ kita akan terus disempurnakan. Jadi tidak perlu takut. Yang takut adalah mereka yang benar-benar mempermainkan Tuhan. Itu saudara yang sebenarnya harus benar-benar takut dan bertobat, ya. Dan bertobat. Kalau saya dan saudara memang mau belajar kepada pemazmur, ya, dan mau diajar oleh Taurat Tuhan, kita tahu dengan tulus kita mau memegang janji-janji Tuhan, mau hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan memang adalah juru selamat saya dan juru selamat saudara, Tuhan adalah pelindungan kita, Tuhan yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi kembali lain halnya dengan mereka yang bermain-main, ya. Lain halnya dengan mereka yang bermain-main dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saat ini saya dan saudara juga diingatkan agar kita mengurangi kebimbangan kita karena kita mau lebih berharap kepada firman Tuhan, ya. Kita baca, saudara, bukan hanya setahun, beberapa menit, tapi bacalah firman Tuhan itu sedikit demi sedikit dari hari ke hari, dari depan sampai akhir, diulang lagi. Dan saudara akan tahu, ya, firman Tuhan, janji-janji Tuhan, titah-titah Tuhan. Disinilah saudara akan mendapat kepastian iman, ya. Iman yang tidak buta, iman yang berdasarkan firman Tuhan. Kembali beda, ya. Jangan hanya beriman tanpa dasar. Iman saya dan iman saudara sebagai orang Kristen dasarnya ada di Alkitab. Oleh karena itu baca. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara juga boleh kembali memberikan kesempatan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat yang boleh menghibur, yang boleh menguatkan,
bahkan yang boleh membawa orang bertemu dengan keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.